Halo, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Saya Putri Diana dengan pengajar pelatih saya Bapak Harun Al-Rasid dan Ibu fasilitator saya Ibu Mutmainah. Saya berasal dari kelas A732EF. Dan kedua rekan saya, silakan diperkenalkan masing-masing. Saya Betty Novitasari dengan PP Ibu Lidawati dan fasilitator Ibu Deka Aryani. Saya kelas 34I. Perkenalkan, saya Endi Rahayu, saya dari kelas A732F. Pengajar praktik saya adalah Pak Budi Hari Prasetya dan fasilitator saya Ibu Mutmainah. Kami juga didampingi oleh Kepala Sekolah SD Muncul 01, Bapak Nana Ruhiana. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Nana. Selamat pagi buat Ibu Betty dan juga Ibu Yani. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Udah doa dari Ibu semua sehat. Ya. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara bersama dengan kami ya Bapak. Adapun tujuan dari wawancara ini merupakan salah satu pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu nanti akan kami sampaikan bergantian Bapak. Baik. Mohon izin ya Pak. Silakan. Ya, baik. Ya, Bapak, kami mohon penjelasannya sekaligus juga arahan pengalaman Bapak selama ini. Tentunya sudah begitu banyak pengalaman yang Bapak alami terkait khususnya tentang penanganan kasus-kasus yang terjadi di tempat yang Bapak pimpin. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu Yani. Pengetahuan Bapak, pengalaman Bapak selama ini memang ada beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral ya. Misalnya belum lama kita terkena pandemi ya, itu ada anak atau suatu keluarga ya yang tidak mau divaksin gitu ya, divaksin COVID. Juga di kegiatan UKS ada anak-anak yang juga dan ibunya juga orang tuanya juga tidak setuju anaknya untuk imunisasi ya. Kemudian kasus-kasus lain seperti kedisiplinan siswa ya, dan banyaklah kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika yang Bapak sudah selesaikan sebelum ini. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Baik Bapak, selanjutnya Pak, terkait dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Selama ini ketika Bapak menghadapi kasus-kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Memang ada beberapa prinsip ya, yang bisa diterapkan, antara lain prinsip tasking ya. Jadi Bapak lebih kepada menyelesaikan satu masalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya dalam contoh kasus anak yang tidak mau divaksin ya, kami pertama-tama mendalami dulu ya kenapa anak itu tidak mau diimunisasi, alasannya seperti apa. Nah, kemudian kita juga memanggil ya orang tuanya, kemudian pihak-pihak yang terkait juga waktu itu seperti yang bertugas untuk imunisasi ya. Kemudian kami bermusyawarah ya, berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait tadi,
siswa yang tidak mau divaksin tadi, gitu ya. Dan alhamdulillah setelah diadakan musyawarah, pembicaraan ya dengan orang tua, dengan pihak puskesmas waktu itu, ya, selanjutnya diberikan penjelasan mengenai pentingnya imunisasi dan lain-lain. Akhirnya ya anak itu bisa diikutkan untuk divaksin, itu salah satu contoh. Baik. Berarti tadi saya menangkap bahwa prinsipnya adalah terkait penyelesaian masalahnya adalah membawa kepada sesuatu yang bermanfaat ya Pak ya. Jadi ketika Bapak tahu itu ada manfaat, Bapak berusaha supaya manfaat itu didapatkan oleh pihak itu atau dalam hal ini murid tersebut ya Pak ya. Nah kemudian tadi juga Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan juga Bapak mengidentifikasi permasalahan, menanyakan alasannya, kemudian juga Bapak tadi memanggil orang tua dan pihak terkait, bermusyawarah, kemudian juga berkoordinasi untuk pengambilan keputusan yang begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama kita mengumpulkan informasi atau nilai-nilai yang bertentangan itu sendiri, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, data-data, ya. Kemudian memanggil atau berkoordinasi, berkolaborasi, ya. Tentunya saya tidak sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus, ya. Juga diikutsertakan rekan-rekan yang lain, ya. Tim di sekolah, terutama dengan para wakil kepala sekolah dan juga guru-guru yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Kemudian kita bermusyawarah, mencarikan alternatif, solusi-solusi yang dapat dijadikan opsi, mana yang kebijakan yang paling putusan yang paling baik untuk anak atau untuk kasus tersebut. Dan setelah itu juga kita adakan semacam evaluasi, refleksi, ya. Apakah keputusan itu memang sudah betul-betul tepat, ya, dan baru kita direalisasikan seperti itu tahapan-tahapannya. Iya, baik. Ini sangat lengkap sekali Pak kalau saya menyimak. Jadi Bapak pertama kali tentunya mengumpulkan informasi ya Pak, fakta-fakta. Kemudian Bapak mengajak berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian juga Bapak bersama tim mencari alternatif solusi-solusi ya Pak ya. Dan juga tentunya evaluasi dan refleksi. Baik Bapak, setelah Bapak menjawab di pertanyaan sebelumnya yaitu mengenai langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan itu sangat luar biasa. Kemudian saya akan bertanya mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang paling efektif memang kita harus mengedepankan musyawarah, ya, antara pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut. Misalnya terkait dengan siswa tadi yang kita panggil orang tuanya, anaknya, kemudian pihak kesehatan, puskesmas, ya. Kemudian juga dari tokoh masyarakat mungkin, ya, dan kemudian juga, ya, jadi kita tetap berkolaborasi dalam setiap menyaksikan masalah. Oh iya betul. Terima kasih Bapak. Berarti karena ini menyangkut tentang imunisasi ya Pak. Jadi vaksin. Jadi melibatkan dari dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan. Baik. Pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti yang tadi dilema etika. Ya, memang ada juga ya orang tua atau sejawat yang sedikit ada
sering berbeda pendapat gitu. Pertama dalam kasus tadi juga orang tuanya begitu alotnya gitu ya untuk supaya anak itu tadi yang divaksin itu bagaimana supaya anak itu bisa divaksin untuk masa depan anak tersebut ya. Nah itu kendalanya kadang-kadang pemahaman orang tua ya, atau pemahaman teman kita juga tidak sepaham dengan kita. Nah, itu sebagai tantangan biasanya. Mungkin itu aja barangkali yang paling utama nih. Baik Bapak, pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah Bapak selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal sih sepertinya tidak ada ya, karena saya selalu menyelesaikan kasus itu secara kasus per kasus. Ada kejadian langsung kita usahakan untuk diselesaikan. Kalau memang hari itu selesai ya hari itu kita selesaikan. Kecuali kalau memang ada tingkatan berikutnya ya baru kita kasih waktu. Kemudian sifatnya aduh lupa deh. Jadi Tiba-tiba sifat insidentil aja lah, kasus per kasus ya. Seperti itu aja penyelesaiannya, jadi tidak ada jadwal khusus. Pada dasarnya Bapak berarti langsung menyelesaikan seketika itu ya di tempat itu juga, tanpa memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Iya, Baik Bapak, adakah bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah? Ya prosedurnya ya itu aja, seperti tadi ya, melaksanakan kondisi tertentu aja. Artinya ya sesuai dengan kasusnya timbul ya kita langsung kita panggil pihak-pihak yang kepentingan itu ya kita ajak bermusyawarah itu aja. Ya Bapak, terima kasih. Berarti dalam penyelesaian masalah tergantung kepada berat atau ringannya kasus. Kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga. Kalau kasusnya berat berarti mengikuti prosedur sampai selesai. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Betty. Ini kayaknya semakin menarik ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan lanjutannya nih Pak, terkait dengan orang atau faktor. Ada 3 orang atau faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan pada saat Bapak dihadapkan dengan dilema etika tersebut Bapak. Alhamdulillah ya, teman-teman bisa Bapak selalu mensupport dan memberikan masukan-masukan ya, sehingga kasus-kasus yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan dengan baik. Jadi teman-teman kita memang guru ya, pertama juga selalu mendukung dan memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan untuk penyelesaian setiap kasus. Baik, jadi bermudah ya. Iya, oke. Berarti ada kerja tim di dalamnya ya Pak ya dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti itu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan lanjutan berikutnya Pak, tadi kan Bapak sudah mengalami berbagai kasus ya, dihadapkan dengan berbagai kasus. Kalau misalnya Bapak harus memetik satu pembelajaran dari situ, kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari sana? Ya itu tadi ya, jadi segala sesuatu permasalahan apapun, baik itu masalah-masalah kecil maupun besar, tidak terlepas dari diselesaikan secara musyawarah. Bersama-sama berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah. Itu modal yang paling utama untuk bisa menyelesaikan kasus-kasusnya. Jadi kasus sekolah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi itu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya selama ini dalam menyelesaikan berbagai kasus di sekolah. Jadi kerjasama tim dan musyawarah itu intinya. Baik,
Jadi hikmahnya kita harus belajar bermusyawarah dan bekerja dalam tim ya Bapak ya. Wah, luar biasa sharing pengalaman dari Bapak Nana ya teman-teman ya. Iya. Next nanti kita mungkin akan kembali melakukan sharing dengan Bapak ya Pak. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon izin ya Bapak. Selamat melanjutkan. Sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Terima kasih.